Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, masuk kita pembahasan yang baru dari kitab Durusun fi Ramadan halaman 28 mengenai keutamaan-keutamaan puasa. Fadailus Shiyam. Dan saum memiliki banyak keutamaan. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi 7 keutamaan. Yang pertama, bahwa puasa merupakan perisai dan penghalang dari api neraka dan juga dari dosa-dosa bagi orang yang berpuasa. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah fala yarfuth wa la yajhal." Puasa itu adalah tameng, maka janganlah berbuat rafat dan janganlah berbuat sesuatu yang jahil, sesuatu yang bisa merusak pahala puasa. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. Dan apabila ada seseorang yang mencela, mencacimu, maka katakanlah sesungguhnya saya sedang puasa 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, bahwasannya Allah mengidofahkan puasa langsung kepada Allah sendiri. Berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala berfirman, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dia, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, ya, yang akan membalasnya adalah aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari jalan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, bahwasannya bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi misk. Dalilnya, wala khulufu famil shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangi misk. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah. Kemudian yang keempat, bahwasannya puasa, begitu juga sholat, sedekah merupakan kafarah untuk laki-laki yang terkena fitnah, sesuatu yang membahayakan agamanya, ya, berupa keluarganya, hartanya, atau tetangganya. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Ya. Begitu juga dari seseorang yang tersibukkan dari hartanya. Jadi kafaroh. Apabila seseorang dikenai fitnah suatu hal yang bisa membahayakan agamanya, dari istrinya, keluarganya, hartanya, tetangganya, ya, misalnya berucap ataupun marah atau berselisih, bersengketa, ya, cemoohan dan lain sebagainya, ataupun dia disibukkan dari fitnah harta, maka kafaratnya adalah puasa ini, juga sholat, sedekah, dan juga, ya, sebagaimana, ya, sholat, sedekah, dan puasa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu kami duduk bersama dengan Umar. Maka ia mengatakan, siapakah di antara kalian yang menghafalkan sabda Rasulullah SAW mengenai fitnah? Kemudian, ya, aku mengatakan, kata Hudzaifah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaumu was-shadaqah wal amru wan nahyu.
Nah, fitnah laki-laki, seseorang yang terfitnah pada keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, itu akan dihapuskan atau menjadi kafarat baginya salat, puasa, dan sedekah, juga amar ma'ruf nahi munkar. Ini hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan puasa adalah bahwasannya puasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala, maka pelakunya, orang yang berpuasa tersebut, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Ini dalilnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Yang menjadi syahid ini, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan ampunan di sini, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, ini terikat dengan syarat ini, yaitu imanan wahtisaban. Artinya adalah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan membenarkan syariatnya, wahtisaban lil ajri wa thawab, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Di mana dia berpuasa didasari ikhlas, liwajhillah, dengan niat tanpa riya, bukan juga mengikuti orang lain, bukan juga hanya di covernya saja, di kulitnya saja, supaya kelihatan tidak menyelisihi manusia perbuatannya. Ya, dan juga disandarkan kepada syarat yang lain. Ya, puasa ini untuk diampuni dosa, yaitu dalam rangka menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Sehingga seseorang yang berpuasa untuk di bulan Ramadan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari riwayat Imam Muslim, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kaba'ir." Atau di riwayat yang disebut di sini, idza jatanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah mukaffirat. Di antara perkara-perkara tersebut apabila dijauhi dosa-dosa besar. Apabila pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Jadi di sini ada syarat yang lain, yaitu apa? Menunaikan kewajiban dan menjauhi keharaman-keharaman, di antaranya dosa-dosa besar. Kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan untuk keutamaan yang kelima ini juga disebutkan dalam surah An-Nisa. Syarat yang menyebutkan hal ini juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 31. Antum bisa lihat halaman 30. Allah Ta'ala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang kepada kalian, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian keutamaan yang keenam, bahwasannya di dalam surga ada satu pintu yang khusus akan dilewati, akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Orang-orang berpuasa ini masuk, dan selain mereka tidak bisa masuk melewati pintu ini. Sebagaimana dari Sahal radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga
ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa masuk melewati atau dari pintu ini pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada selain dari mereka yang masuk lewat pintu ini. Yuqalu aina shaimun. Maka dipanggillah, di mana orang yang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka mereka pun berdiri, ya, dan tidak masuk selain mereka dari pintu ini. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau mereka sudah masuk, orang-orang yang berpuasa ini, maka pintu itu ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, dan tidak masuk darinya seorang pun selain mereka. Kemudian keutamaan yang ketujuh disebutkan oleh Syekh di sini, bahwa orang yang berpuasa apabila nanti dia berjumpa dengan Robnya, Allah Subhanahu wa taala, dia akan gembira dengan saum yang dia kerjakan. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun haina yuftir. Yaitu yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka. Yang kedua, wa farhatun haina yalqa rabbahu. Kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Wala khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangi misk, minyak wangi misk. Ini hadis telah disebutkan takhrijnya. Kemudian yang dimaksud dengan gembiranya orang yang berpuasa ketika berjumpa dengan Robnya, alasannya karena dia melihat pahala dan ganjarannya, ya, dan juga begitu banyak pahala yang dia dapatkan dengan diterimanya puasanya yang Allah telah berikan taufik bagi dia untuk melakukannya. Yang kedua, orang yang berpuasa ini gembira ketika berbuka. Sebabnya dia sudah sempurna melaksanakan ibadah, telah selamat dari pembatal-pembatal, perusak-perusak puasa, dan apa-apa yang dia harapkan berupa pahala, balasan, ya, di mana puasanya telah sempurna dan berakhir ibadahnya di hari tersebut, dan diperbolehkan baginya berbuka yang menyenangkan dirinya sesuai dengan tabiat manusia, ya, sehingga hilanglah haus dan juga laparnya. Ya, wafaqallahul jami'a lil qabul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menerima amalan-amalan kita, terutama amalan ibadah puasa. Wallahu a'lam. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.